221, 141, 40. Nah, sebelum masuk ke materi, kami akan membahas tentang apa itu strategi RPA, tujuan dan manfaat, langkah-langkah serta penerapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 2101414163. Nah, baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai strategi DRPA atau Direct, Ready, Killing, dan Activity. Nah, DRPA memfokuskan siswa agar membaca dan berpikir sebelum guru memberikan materi. Hal tersebut dikarenakan pada langkah materi, prediksi siswa diminta membuat dugaan melalui gambar atau judul bacaan sehingga siswa bisa memecahkan masalah melalui kegiatan membaca intensif. Jadi maksud dari strategi DRPA ini, siswa diminta mandiri agar dapat memecahkan suatu masalah ketika melihat sebuah gambar atau judul. Adapun salah satu menurut para ahli, saya ambil dari menurut Walker 2013 ayat 195. Nah, strategi DRPA merupakan instruksi dalam pembelajaran membaca dengan memprediksi apa yang penulis pikirkan, mengkonfirmasi atau merevisi prediksi, dan mengkolaborasi pendapat. Nah, itulah yang dikemukakan Walker pada strategi DRPA dalam tahun 2013 ayat 195. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika dengan NIM 21014141161. Adapun tujuan dari strategi Directing, Reading, Teaching, Activity yaitu agar dapat memahami isi cerita sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Yang kedua itu mengembangkan potensi dan daya pikir dalam memahami isi cerita. Dengan strategi DRPA, siswa dapat memiliki gambaran yang lebih luas terhadap yang akan dipelajari. Manfaat strategi DRPA diterapkan yaitu agar siswa mampu dalam proses berpikir dalam memecahkan suatu masalah, sehingga nantinya siswa paham dalam memprediksikan sebagai gambar atau cerita dan dapat diperoleh gambaran dari keseluruhan materi yang dibaca serta dapat menarik minat siswa dalam belajar, terutama dalam membaca. Perkenalkan, nama saya Adi Sobo dengan NIM 2211415. Adapun langkah-langkah strategi DRPA yaitu yang pertama, membaca prediksi berdasarkan judul. 2. Membuat prediksi dari petunjuk gambar. 3. Membaca bahan bacaan. 4. Menilai kecepatan prediksi dan menyesuaikan prediksi. 5. Guru mengulang kembali prosedur 1 sampai 4. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana membaca pemahaman dengan menggunakan strategi DRPA. Nah, Ibu punya materi, jadi Ibu akan kasih lihat kepada kalian. Nah, misalkan kalian melihat judul bacaan di sini, hal apa yang kalian lihat prediksikan pertama? Hewan. Ya, dari gambar tersebut silahkan kalian perhatikan dengan sesama, lalu kalian prediksikan apa yang ada di pikiran kalian, kemudian kalian tuliskan bagaimana alur cerita dari judul gambar tersebut. Ibu akan kasih waktu sampai 5 menit. Nah, sudah selesai? Sudah, Ibu. Nah, sekarang yang kalian tulis prediksi tadi, silahkan kalian kayak sesuaikan dengan apa yang akan dari alur cerita aslinya. Ibu akan bagikan ya, silahkan baca di dalam hati. Baca, kasih lama dikit.
Nah, setelah kalian membaca teks alur asli dari cerita Kancil, Tikus, dan Harimau, apakah dalam prediksi kalian itu sudah sesuai dengan alur cerita yang sebenarnya? Iya Ibu, hampir sedikit sama Ibu. Coba Rahma, silahkan baca paragraf 1 sampai 2. 1 sampai. Si Kancil, Tikus, dan Harimau. Pada suatu masa, di tengah hutan terdapat seekor tikus yang tengah asik bermain. Ia bernyanyi dan berkeliling sangat riang, sehingga tidak menyadari bahwa sudah sangat jauh dengan rumah. Sesudah sangat jauh dari rumah, sang tikus pun baru sadar. Ia pun langsung memilih untuk pulang ke rumahnya, namun ia malah tersesat di hutan. Ketika ia sedang keadaan bingung mencari jalan pulang, ia justru terjebak di sarang harimau. Ia menyaksikan ada harimau jantan yang tengah tidur lelap dan si tikus pun merasa ketakutan. Karena saking paniknya melihat harimau, ia berlari tanpa sengaja menginjak kaki harimau. Sudah Ibu. Apakah kamu yakin dengan prediksi yang tadi kamu prediksikan? Insya Allah yakin Ibu. Ya, silakan paragraf kedua, Rika. Akhirnya harimau terbangun dan marah karena terganggu istirahatnya. Tikus tersebut akhirnya ditangkap dengan kukunya yang tajam. Ia pun berusaha melepaskan diri dan memohon kepada harimau untuk melepaskannya. Namun sang harimau tetap saja tidak mau melepaskan tikus tersebut dan berkata bahwa ia merasa sangat marah apabila ada yang mengganggu tidurnya. Tidak begitu jauh dari tempat tersebut terdapat seekor kancil yang tengah minum di tepi sungai. Oke, sudah pas yakin dengan apa yang telah diprediksikan? Iya Bu. Lanjut paragraf ketiga. Dia terkejut melihat kejadian itu dan basa-basi kepada harimau, namun harimau justru malah ingin memakan kancil. Namun dengan cepat ia berkata, "Kenapa aku harus takut kepadamu sementara aku adalah raja kancil? Jika kau tidak percaya, tanyalah langsung kepada kancil. Penasihatku adalah orang yang saat ini ada di dalam cengkraman ini. Dia adalah penasihat yang amat sempurna. Maka aku tidak akan memaafkannya jika terjadi apa-apa dengan penasihat." Yakin? Yakin. Oke, baik, dari materi tadi, jadi kalau kalian dengan menggunakan strategi ini, dengan melihat gambar atau judul, kalian mungkin sudah bisa ya memprediksikan apa alur cerita dari gambar tersebut. Ya Ibu. Jadi itu. Nah, selanjutnya Ibu kasih, jadi apa hal penting yang kalian dapatkan dari sini? Kita tidak boleh bermain terlalu jauh Ibu, karena kalau kita bermain terlalu jauh kita mudah tersesat. Kita tidak tahu arah jalan untuk pulang. Ya, benar. Dan juga kita harus saling tolong-menolong ya. Ya, antar sesama. Oke, sudah selesai. Jadi Ibu ada tugas rumah. Silahkan kalian dengan judul yang tadi, dengan gambar yang tadi, kalian membuat dari versi kalian masing-masing. Ya Ibu. Oke, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Oke, selamat siang semua. Selamat siang Ibu.